Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada kali ini, marilah selalu kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan yang masih memberikan kesempatan hidup kita di atas muka buminya ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita sampai detik ini. Sehingga dengan nikmat itu, disadari ataupun tidak, kita dapat berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah di masjid yang mulia ini, yaitu dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan iring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pada akhirnya kita yang mengaku sebagai umat beliau berharap besar mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib selalu berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah selalu kita perbaharui, kita tingkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sejauh mana takwa yang ada di dalam hati ini? Apakah hari terus berganti, tahun telah berlalu, umur semakin sedikit, ketakwaan kita kepada Allah semakin menebal, semakin mendekatkan diri kepada Allah, atau sebaliknya? Takwa dalam arti melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jika takwa yang ada di dalam hati kita, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, tepatnya di pertengahan Rabiul Awal. Bulan ini merupakan bulan yang penuh banyak sejarah dalam Islam. Salah satu momentum penting di bulan ini yaitu telah lahir seorang sosok yang paripurna, insan yang paling kamil, manusia yang paling baik budi pekertinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya manusia yang mengharap kedatangan beliau, tapi seluruh penduduk yang ada di alam raya ini berharap hadir, berharap ada di sisinya. Kehadirannya membawa manfaat, membawa rahmat untuk seluruh alam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku utus ya Muhammad engkau kecuali untuk memberikan rahmat pada seluruh alam. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak pernah menemuinya, bertatap muka langsung, tidak pernah mendengar suara beliau langsung, akan tetapi ajarannya sampai detik ini masih kita laksanakan. Oleh karenanya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengenang jasa beliau, kita mengenal beliau, kita berusaha mencintai dan meniru beliau apapun yang dilakukan oleh beliau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mencintai seseorang, tentu cinta itu tidak bisa diterima tanpa adanya bukti, tanpa adanya pengakuan, tanpa adanya perbuatan. Begitu juga jika kita mengaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nonsen, nol besar di hadapan Allah. Jika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa bukti yang nyata. Ada sebuah kisah, yaitu sebagai wujud cinta seorang istri merangkap sebagai seorang ibu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ada perang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk perang. Kemudian istri tersebut mengizinkan suaminya untuk hadir gabung bersama Rasulullah ikut dalam peperangan. Namun apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Suami tersebut gugur di medan perang. Ia tewas di medan perang. Sebagai seorang istri tentunya merasa sedih bahwasanya suaminya yang dicintainya itu wafat. Akan tetapi kemudian dia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pembawa kabar berita itu datang kepada istri tersebut bahwasanya suamimu telah tewas gugur di medan pertempuran. Kemudian si istri tersebut bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah keadaannya? Rasulullah aman, selamat dari maut. Kemudian ia pun tersenyum. Kemudian datang lagi peperangan yang kedua kalinya. Seorang istri tadi setelah ditinggal wafat suaminya, kemudian mengutus dua anak laki-lakinya untuk mengikuti perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasib yang sama didapati. Kedua anaknya pun gugur dalam medan perang. Ia merasa sedih sebagai seorang ibu karena mempunyai anak yang gugur di medan perang. Namun ketika ia bertanya kepada pengutus, kepada pembawa berita tadi, bagaimana kaifa ya Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah selamat dalam perang itu. Kemudian ia pun tersenyum. Kemudian inilah yang terjadi. Seorang istri, seorang ibu, ia cinta pada istri, ia cinta pada suaminya, ia cinta pada kedua anaknya, tapi ia lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta keduanya. Bagaimana dengan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sedikit perasaan cinta di hati ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebaliknya kita tidak care, tidak peduli, tidak mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pujangga besar, seorang pujangga dan ulama besar bernama Muhammad Jabal Maula, dalam kitabnya yang berjudul Muhammad Basyarul Kamil, beliau menjelaskan paling tidak ada tiga bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau adalah wa alamatu hubbihi nasruddini. Kata beliau, barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia selalu siap dan mau membela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama Islam, dinul Islam, agama yang kita anut, yang kita yakini benar. Akan tetapi manakala banyak di zaman sekarang ini yang menghina agama kita, yang mau merusak agama kita, bahkan menghina Tuhan kita. Inilah tugas kita. Kita harus bela agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jangan tinggal diam. Ketika agama ini dihina, ketika Tuhan kita dihina, ketika Nabi kita dihina, jangan hanya diam. Lakukanlah perlawanan, lakukan reaksi. Jangan hanya diam. Kalau kita mengatakan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum." Tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, mau dan rela membela agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Islam mungkin masih terus menerus ada di dunia ini, tapi tidak ada jaminan jamaah yang dimuliakan Allah. Islam terus menerus masih ada di Indonesia. Itu semua tergantung kita. Apakah kita terus menerus menolong agama Allah Subhanahu wa taala atau kita fasib diam begitu saja. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bukti yang kedua menurut Muhammad Jabal Maula, wa adabu anis syariati, yaitu mau mempertahankan syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku sebagai umat Islam, namun mengesampingkan syariat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menafikan sunnah-sunnah beliau, menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu seperti manusia biasa, sama seperti kita layaknya. Oleh karenanya cukup bagi kita memegang satu pedoman, yaitu Al-Quran. Ini suatu pemahaman yang sangat keliru, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan. Mereka adalah kaum-kaum yang ingkar sunnah, tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin keimanannya dikatakan benar sementara ia menoleh menafikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan ya Muhammad, jika kalian mencintaiku, jika kalian mencintai Allah, maka hendaklah kalian mengikutiku. Niscaya Allah pun akan mengampuni kalian dan menyayangi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini sangat jelas bagi orang yang mengaku sebagai umat Islam. Ia mencintai Allah. Hendaknya prosesnya ia harus mencintai, mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan menafikannya atau menjauhinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya tugas kedua kita sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan apa yang menjadi syariat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Muhammad Jabal Maula adalah wa ta'akhluqu bi akhlaqil nabi wa ta'akhluqu bi akhlaqin nabi. Hendaknya kalian meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau sangat terpuji. Barangkali manusia dipuji manusia itu biasa. Manusia disanjung-sanjung oleh manusia itu sifatnya sementara. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki alam semesta ini, menyanjung akhlak beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau ya Muhammad sangat berbudi pekerti luhur. Predikat ini tidak mungkin dicapai tanpa faktanya. Inilah predikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiuna, yang patut kita tiru. Jika kita banyak cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak beliau, barangkali ada sebuah cerita di zaman dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah ke kota Madinah, kebiasaan barunya adalah dia selalu mendatangi sudut pasar kota Madinah.
Kemudian didapati bahwasanya di pasar tersebut terdapat pengemis Yahudi buta. Pengemis ini tidak bisa jalan, lumpuh. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap paginya memberikan makanan, memberikan sarapan pagi, bahkan tidak hanya memberikan, beliau juga menyuapinya dengan ramah, dengan lembut. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang telah ditorehkan oleh Rasulullah tidak dijawab dengan kebaikan, malah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicaci maki, dikatakan Muhammad gila, Muhammad pemecah umat, Muhammad membuat semuanya berantakan. Itulah cacian yang dilontarkan oleh Yahudi pengemis tua itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tulus kepadanya, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya ia tidak membalas perbuatan Yahudi tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebiasaan ini dilakukan setiap hari sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu seorang Yahudi tadi menunggu kedatangannya 1 hari, 2 hari, bahkan beberapa hari lamanya tidak kunjung tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia bertanya kepada Aisyah, wahai anakku Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah amalan atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah aku lakukan? Jawab Aisyah radhiyallahu anhu, ada ya Abi, yaitu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi selalu memberikan makanan kepada Yahudi buta tadi. Kemudian keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq menemui pengemis tersebut, lalu menyuapinya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yahudi tersebut merasa ini bukan orang yang seperti biasanya menyuapinya. Ditangkisnya tangannya, kamu bukanlah orang yang menyuapiku setiap harinya. Di manakah orang yang menyuapiku setiap harinya? Wahai pengemis buta, tidakkah kau tahu bahwasanya orang yang mengemis itu, orang yang memberimu makan pada saat itu, telah wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini engkau caci maki, engkau hina dia. Kemudian mendengar itu Yahudi pun ia menangis sedu-sedannya. Kemudian ia berikrar di depan Abu Bakar, wahai Abu Bakar, saksikanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Abu Bakar, saksikanlah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dengan akhlak Yahudi buta ini, ia mengikrarkan dirinya menganut Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kiranya jika Allah Subhanahu wa taala nisbahkan, berikan predikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling agus, manusia yang paling baik budi pekertinya. Innaka la'ala khuluqin azim. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan bagi orang yang berharap menemui Allah, berharap menemui hari kiamat, dan bagi orang yang selalu mengingat Allah dengan banyak. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya di momentum di bulan Rabiul Awal ini marilah selalu kita tiru apa yang menjadi contoh-contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnahnya, kita cintai kita cintai keluarganya, dan kita cintai Allah. Niscaya jika kita mencintainya, pastilah kita disebut orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi renungan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lissairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.